Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Mutiara Dewi. Saya dari kelas 12 Electrical Avionik 2, nomor induk siswa 7509. Oke, di sini saya akan membahas mengenai keluargaan digital. Apa sih keluargaan digital itu? Keluargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Ribble dan Bailey. Keluargaan digital adalah sebagai norma perilaku sesuai dengan pedoman warga negara yang digunakan di abad digital seperti sekarang ini. Yang kedua, menurut Mosberger, keluargaan digital menurut Mosberger adalah mereka yang sering menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi tugas sipil mereka, dan yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk keuntungan ekonomi. Yang ketiga, menurut Ribble, keluargaan digital menurut Ribble adalah sarana yang dapat membantu guru, orang tua, atau siapapun itu untuk dalam penggunaan teknologi untuk kepentingan sehari-hari dan digunakan secara sewajarnya saja. Dan yang terakhir yaitu menurut Aman, keluargaan digital memiliki 5 indikator penting yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu sikap positif kritis siswa, motivasi belajar, kinerja pendidik selama di kelas, sarana pembelajaran, dan suasana. Dalam keluargaan digital pasti ada warga digital. Nah, warga digital adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Selanjutnya ada 7 konsep keluargaan digital. Yang pertama yaitu empati. Yang kedua, memahami cara kerja internet. Yang ketiga, memahami data pengguna internet. Yang keempat, literasi komputer internet. Yang kelima, memahami kesenangan dalam penguasaan teknologi maju. Yang keenam, ciptakan kenyamanan dan keharmonisan. Karena dalam konsep keluargaan digital kita harus menciptakan rasa keamanan dan keharmonisan. Yang terakhir yaitu menggunakan digital secara aman. Jadi menggunakannya secara aman. Selanjutnya ada 9 elemen keluargaan digital. Namun dalam 9 elemen keluargaan digital dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dalam lingkungan belajar dan akademis. Dalam lingkungan belajar dan akademis ini ada 3, yaitu literasi digital. Literasi digital adalah interaksi secara digital yang memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Kemudian untuk komunikasi digital adalah pertukaran informasi secara digital. Bentuk komunikasi ini berupa satu arah atau dua arah. Contohnya melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi melalui digital atau biasa disebut komunikasi digital. Di sini saya akan berkomunikasi dengan teman saya untuk mengajak bermain dan belajar di kafe.
itu adalah salah satu cara komunikasi digital melalui WhatsApp. Yang terakhir ada akses digital, di mana teknologi menawarkan efisiensi yang lebih efektif dan efisien. Jadi warga digital lebih enak dan lebih terbuka dalam mencari informasi di dunia digital. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah dan tingkah laku. Ini juga ada 3. Yang pertama yaitu keamanan digital, di mana data dan informasi yang dibagikan secara digital seharusnya dilindungi. Yang kedua ada etika digital. Etika digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan perasaan pengguna lainnya. Jadi untuk etika digital ini bagaimana cara bersopan santun di dunia digital agar tidak mengganggu perasaan orang lain. Yang terakhir ada hak dan kewajiban digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan berbicara. Jadi antara hak dan kewajiban digital harus seimbang. Yang terakhir, dalam lingkungan siswa di luar lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu hukum digital adalah mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Hukum yang terkait dengan aktivitas disebut cyber law. Aspek-aspeknya yaitu hak cipta, merek dagang, privasi, dan pencemaran nama baik. Selanjutnya yaitu transaksi digital. Berbagai situs jual beli dapat mudah diakses. Contohnya untuk transaksi digital ini ada Tokopedia dan yang lainnya. Kemudian ada kesehatan digital. Perlunya mewaspadai ancaman kesehatan seperti mata, telinga, bahkan seluruh badan. Kesehatan mental juga dapat terancam jika tidak mengatur dalam penggunaan teknologi digital. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan digital karena kesehatan itu penting. Jadi untuk penggunaan digital mesti menggunakan laptop atau HP. Jadi yang paling terancam itu yaitu mata, jadi harus dijaga. Dalam dunia digital, sebelum kita memposting atau membagikan sesuatu, kita harus melaksanakan atau memikirkan atau think before you upload. Harus berpikir dulu. Yang pertama yaitu think, it is true, benarkah? It is helpful, menyakitkankah bagi orang lain? It is inspiring, apakah menginspirasi bagi orang lain? It is necessary, pentingkah untuk kamu membagikan atau memposting pada media sosial? Yang terakhir yaitu it is kind, santunkah merugikan orang lain atau sopan tidak dalam media sosial? Selanjutnya pelanggaran kewargaan digital. Jadi dalam kewargaan digital ya ada pelanggaran yang masih sering dilakukan. Yang pertama yaitu pembajakan. Entah disadari atau tidak, pembajakan umumnya dilakukan oleh orang yang tidak tahu masalah hak cipta atau hak kekayaan intelektual atau biasa disebut HQ. Ini harus berhati-hati. Yang kedua ada penipuan online. Yang ketiga, menyebarkan berita kebencian. Yang keempat ada membuat dan menyebarkan berita hoax. Ini biasanya karena kita kurang teliti dan kurang berhati-hati dalam mencari berita, tidak tahu kebenaran yang pasti. Yang terakhir yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini paling sering dirasakan oleh para public figure atau artis. Belum lama ini kasus Ayu Ting Ting dan Krisdayanti yang cukup panas, masalah pencemaran nama baik sekaligus bullying. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.